Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Yasaul Janatul Mihal dari Tadris Bahasa Indonesia kelas A dengan NIM 25207019. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hakikat psikolinguistik. Yang pertama, ada pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik itu seperti ilmu yang mengintip ke dalam kepala Anda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi saat Anda berbicara, mendengarkan, atau belajar bahasa baru. Psikolinguistik bisa disebut juga dengan jembatan yang menghubungkan bahasa seperti kata-kata, tata bahasa, dan bunyi dengan pikiran seperti otak, memori, dan proses berpikir. Pada intinya, psikolinguistik itu adalah ilmu yang menjelaskan kenapa kita bisa ngobrol. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang tujuan utama psikolinguistik. Tujuan utama psikolinguistik adalah bertujuan untuk membuat kita mengerti bahwa berbahasa bukan sekedar mengeluarkan suara, tapi hasil dari kerja keras, cepat, dan berstruktur dari otak kita. Ilmu ini membongkar rahasia kognitif di balik komunikasi. Tujuan lainnya, ada 3 tujuan yang lebih utama. Supaya lebih mudah dipahami, tujuan besar ini dibagi menjadi beberapa tujuan kecil. Yang pertama, tujuan membaca pikiran atau bisa juga disebut dengan proses. Yang kedua, tujuan mengerti anak kecil atau bisa juga disebut dengan pemerolehan. Yang ketiga adalah tujuan perbaikan atau bantuan. Bisa juga disebut dengan aplikasi. Landasan. Di sini saya akan menjelaskan landasan psikolinguistik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah landasan disipliner atau 2 ilmu induk. Psikolinguistik berdiri di atas 2 pilar ilmu utama yang saling membutuhkan. Pilar yang pertama adalah landasan linguistik. Linguistik sendiri artinya ilmu bahasa yang menyediakan struktur atau sistem yang akan dikaji. Yang kedua adalah landasan psikologi atau kognitif. Psikologi atau bisa juga disebut dengan ilmu jiwa itu menyediakan landasan untuk memahami proses atau mekanisme mental yang terlibat dalam berbahasa. Landasan yang kedua adalah landasan teoretis atau bisa juga disebut dengan teoretis pemerolehan bahasa. Secara teoretis, psikolinguistik memiliki landasan filosofis yang berkembang dari perdebatan besar mengenai bagaimana manusia memperoleh bahasa. Di sini, landasan ini terbagi menjadi 3 aliran utama. Yang pertama, ada landasan behaviorisme atau bisa juga disebut dengan aliran empiris. Aliran empiris bisa juga disebut dengan aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indera bukan melalui pemikiran atau teori abstrak. Selanjutnya, ada landasan nativisme atau juga bisa disebut dengan aliran rasionalis. Rasionalis sendiri artinya adalah berbicara atau cara berpikir untuk mengutamakan pemakaian akal manusia. Yang terakhir ada landasan kognitivisme atau bisa juga disebut dengan aliran interaksional. Landasan interaksional bisa juga disebut dengan aliran dana antara negara-negara melalui investasi langsung asing, pembelian atau penjualan saham perusahaan asing atau pembelian surat utang pemerintah asing. Dan yang terakhir ada kesimpulan psikolinguistik. Psikolinguistik mengkaji proses mental di otak yang memungkinkan manusia memperoleh,
memproduksi, dan memahami ujaran dan membangun model kerja yang akurat tentang proses bahasa di dalam pikiran, serta menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengatasi masalah klinis, pendidikan, dan teknologi seperti pengembangan AI. Ilmu ini berdiri di atas landasan linguistik yang menyediakan struktur bahasa dan landasan psikologi atau kognitif yang menyediakan mekanisme berpikir. Landasan teoretis utamanya terbagi antara pandangan bawaan atau bisa juga disebut dengan nativisme Chomsky dan pandangan dipahami atau bisa juga disebut dengan behaviorisme Skinner. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.